semua, berikut merupakan tugas proyek mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Ibu Dr. Rose Ramadana, MSI, oleh kelompok Mandailing yang beranggotakan Intan Sinatana dan Intan Rajulika Nasution. Selamat menyaksikan teman-teman. Mandailing adalah salah satu suku Batak di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Berbagai suku bangsa memiliki kepemimpinan masing-masing, termasuk pula suku Mandailing. Model kepemimpinan etnis Mandailing pada zaman dahulu secara adat dan budaya dipimpin oleh raja secara turun-temurun. Sistem kepemimpinan dalam masyarakat Mandailing yang mengenal konsep raja tersebut terkait dengan sistem sosial Batak Mandailing yang terdiri dari 3 bentuk, yakni yang pertama Banua, yang kedua Buta, dan yang ketiga adalah Janjian. Banua adalah satu kesatuan dari teritori yang di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat otonom dan berbasiskan pada hukum adat. Buta adalah tempat pemukiman penduduk yang ruang lingkupnya lebih kecil dari Banua. Janjian merupakan persekutuan teritorial sejumlah Banua yang diikat oleh kesatuan adat dan bukan ada kesatuan politik. Janjian juga menjadi pengikat beberapa Banua yang berkembang dari satu Banua induk maupun Banua lain yang berbatasan wilayah. Seorang raja yang ideal dalam konsepsi adat Mandailing adalah raja yang tidak akan membiarkan seorang pun dari rakyatnya kelaparan. Seorang raja yang baik haruslah cakap mengatur segala yang berkaitan pada kemakmuran rakyatnya. Hal inilah menjadi satu esensi dari konsep raja dalam sistem sosial masyarakat Mandailing. Pemerintahan tertinggi pada masa itu adalah Raja Adat, di mana terdapat struktur pemerintahan. Struktur tersebut berfungsi untuk membentuk tatanan masyarakat suku Mandailing. Adapun struktur tersebut yaitu terdiri dari yang pertama Raja Panusunan. Ini merupakan raja tertinggi, yaitu raja yang tertinggi yang berada di Buta Panusunan. Yang kedua yaitu ada Raja Intan. Raja ini merupakan raja di bawah dari Raja Panusunan, di mana Buta atau kampung pada Panusunan. Yang ketiga adalah Raja Pamusuk. Raja Pamusuk ini berada di bawah Raja Ibutan, di mana raja ini memimpin satu kota atau kampung. Yang keempat ada Raja Sioban Ripe. Raja ini berada di bawah Raja Pamusuk, di mana raja ini berdiam dan tinggal pada satu kota atau kampung. Setelah masuknya pemerintah kolonial Belanda, jabatan Raja Ibutan dan Sioban Ripe dihapus. Kemudian jabatan Raja Panusunan adalah sebagai kepala kuliah. Panusunan merupakan penguasa tertinggi pada kota dan membawahi Raja Pamusuk. Selanjutnya yaitu Raja Pamusuk, yakni raja melaksanakan pemerintahan sendiri. Kemudian Raja Pamusuk harus memberikan negaraan baik segi pemerintahan dan adat kepada Raja Panusunan. Raja Pamusuk Mandailing merupakan sebutan bagi seorang kepala adat atau raja yang pemimpin masyarakat adat di wilayah Mandailing, Sumatera Utara. Di samping raja, di wilayah ini juga ada jabatan yang disebut dengan Ketua Dewan Negeri dan Ketua Kampung yang khusus dalam bidang pemerintahan saja. Mandailing secara adat dan budaya dipimpin oleh raja yang memerintah secara turun-temurun. Di samping raja, di wilayah Mandailing ini juga ada jabatan lain yang disebut dengan Ketua Dewan Negeri dan Ketua Kampung. Akan tetapi jabatan tersebut khusus dalam bidang pemerintahan.
Raja Pamusuk lahir dari Raja Panusunan. Raja Pamusuk adalah raja yang berada di bawah Raja Ihutan yang memimpin satu huta. Dalam masyarakat Mandailing, sejarah lahirnya raja tidak dapat dipisahkan dengan sejarah terbentuknya huta yang merupakan suatu kesatuan hidup bersama. Raja telah mengubah suatu huta menjadi suatu tempat yang lebih cocok dan lebih sesuai untuk ditinggali bersama. Tersebut adalah Bagas Godang. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat tinggal atau kediaman Raja Panusunan maupun Raja Pamusuk sebagai pemimpin huta. Biasanya Bagas Godang Raja Panusunan lebih besar dari Raja Pamusuk. Secara Bagas Godang juga berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan upacara adat dan juga berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anggota masyarakat yang dijamin keamanannya oleh raja. Kemudian ada Sopo Godang. Pada intinya Sopo Godang ini adalah balai pertemuan dan memiliki fungsi yang lebih luas. Dan Godang disebut juga dengan Sopo Sio Rancang Magodang. Hal ini disebabkan karena bangunan ini adalah tempat orang memperoleh perlindungan yang aman dari raja. Orang Mandailing tumbuh menjadi penganut demokrasi sejati karena semua yang diputuskan raja harus melalui musyawarah mufakat yang dilakukan di Sopo Godang tersebut. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintah oleh raja-raja dalam kesatuan masyarakat adat Mandailing ternyata adalah menerapkan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan seperti yang berlangsung saat ini. Struktur pemimpin raja-raja Mandailing telah memiliki alat-alat kelengkapan negara seperti Sopo Godang atau majelis rakyat atau kerapatan adat, Namoranotorat atau legislatif, kemudian kabinet atau pembantu-pembantu raja dalam pelaksanaan pemerintahan. Di samping itu juga adanya sumber penghasilan dengan sistem pemungutan dari hasil-hasil di daerah tersebut. Lebih penting lagi, dalam pemerintahan raja-raja tersebut telah dilaksanakan sistem demokrasi. Diterapkannya prinsip-prinsip demokrasi dalam lembaga kerapatan adat, terutama dalam hal pemilihan Raja Panusunan secara musyawarah.